Dulu kan ramai ya dalam kasus Jessica misalnya, sehingga orang terinspirasi. Sekarang ini apapun kalau kemudian hukum tidak ditegakkan, keadilan tidak ditegakkan, orang itu kemudian mudah untuk meniru barang-barang seperti cyanida atau arsenik misalnya. Saya kira harus ada peraturan atau ketentuan peruntukan untuk apa. Kalau apotek yang benar, apotek nggak akan terima, dia akan menolak. Pak, nggak bisa Pak, obat semacam ini Pak, ini harus resep dokter Pak. Apalagi nih membeli cyanida gitu. Halo Tagarians, berjumpa lagi dengan saya Afi. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sate sianida di Bantul bersama Bapak Lutfi Yazid, pakar hukum. Halo Bapak Lutfi. Ya Mbak Afi, halo. Iya, jadi ini sate beracun. Ada yang menyebutnya sate sianida, sate beracun sianida di Bantul. Ada sate beracun ya. Saya biasanya kalau itu kan Jogja Bantul. Biasanya ada sate Samirono, sate kambing, ada sate ayam. Nah ini sate beracun ya sianida. Betul, sate beracun. Ngeri. Ya. Ngeri sekali. Jadi ini dilakukan oleh seorang perempuan berinisial N. Dia meminta tolong GoFood, tapi dia nggak pesan lewat aplikasi. Dia meminta tolong seorang tukang ojek yang biasa mengantar makanan, yang biasa melayani GoFood, tapi tanpa pesan di aplikasi, minta dikirim ke seorang laki-laki bernama Tommy, seorang laki-laki yang dia cintai dan yang membuat sakit hatinya karena dia udah menikah. Meninggalkannya dia sakit hati, tapi ternyata Tommy ini nggak ada di rumah, istrinya juga nggak mau terima sate karena nggak merasa pesan dari seseorang bernama Hamid. Jadi perempuan ini memanipulasi seolah-olah pengirimnya Hamid. Dan Hamid itu siapa? Hamid itu karangannya si perempuan bernama N. Jadi tolong sampaikan sate ini kepada Tommy. Bilang yang mengirim adalah Hamid. Nah si Tommy sama istrinya ini tidak kenal Hamid, jadi mereka nggak mau terima sate itu. Dan kemudian sate dibawa pulang oleh bapak tukang ojek ini dan dimakan oleh istri dan anaknya buat berbuka. Dan di situ nggak dikembalikan sate itu? Tidak dikembalikan. Dibawa pulang. Jadi dibawa pulang, itu anaknya meninggal, istrinya masuk rumah sakit, anaknya meninggal langsung. Kemudian si perempuan bernama N ini sudah ditangkap polisi dan sudah terancam hukuman mati karena dalam penyelidikannya itu si N sudah merencanakan ini 3 bulan sebelumnya, memesan racun segala macam. Bagaimana Pak Lutfi melihat kasus di Bantul ini? Aduh, ini banyak hal ya. Saya prihatin sekali dengan kasus sate sianida ini. Dan ini kalau di negara lain, di Amerika, itu yang disebut dengan second degree murder. Jadi second degree murder. Jadi salah alamat itu. Jadi sebetulnya ibaratkan mau menembak ya. Mau menembak si A, tapi kena C. Nah, ini namanya second degree murder semacam itu. Dan sudah ada collateral damage, jadi sudah ada korban. Ya. Nah, padahal yang dituju itu tadi, kalau dari penjelasan Mbak tadi, adalah Tommy. Kan begitu. Yang dituju adalah Tommy, dan tapi Tommy tidak ada, dan kemudian istrinya merasa tidak memesan sate tersebut. Cuman yang jadi pertanyaan juga, kenapa Pak Ojol ini kok dibawa pulang? Kenapa tidak dikembalikan ke N tadi, ke si cewek tadi? Customer. Nah, itu juga suatu pertanyaan. Tetapi ya, ini memang bisa dijawab juga ya, karena ada faktor kemiskinan. Ini berkorelasi juga dengan faktor kemiskinan. Ya, mohon maaf ya. Karena ojek ini dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan dan kemudian makanan tersebut ya sudah dianggap tidak ada tuannya, mau dikembalikan mungkin N-nya juga sudah tidak tahu alamatnya di mana misalnya, karena tadi tidak pakai aplikasi, karena memang sudah ada intensi jahat dari si cewek ini untuk membunuh kan. Jadi itu kan sudah niat untuk membunuh ya, secara sengaja, secara berencana. Jadi 300
40 KUH pidana udah berlaku di sana. Ada rencana pembunuhan ya, terhadap Tommy. Tapi karena Tommy tidak ada dan meleset kepada anaknya tukang ojek tadi yang mati, yang meninggal, ya itu adalah ada faktor ekonomi, ya, faktor kemiskinan juga di sana. Nah, tapi saya juga membaca di media ya, di media itu bermacam dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan adalah si cewek ini apa bersekongkol dengan Hamid, entah itu karangan, entah itu betulan Hamidnya, atau dengan pedagang satenya juga, kan itu kan belum jelas ya. Ya. Jadi dengan tukang sate kah dia bersekongkol menaburkan cyanida itu, ataukah dengan Hamid? Ya kita kan tidak tahu. Tetapi yang menjadi faktor pencetus itu adalah si cewek ini kan sakit hati karena Tommy menikah dengan orang lain. Nah, di berita di media, saya baca di Kompas tanggal berapa ya? Tanggal 3 bulan Mei ini sudah berhubungan dia suami istri sebelum menikah. Ini juga ada faktor moralitas. Generasi muda kita ya ini kan mengalami dekadensi moral, mengalami keruntuhan moral menurut saya. Sehingga si perempuan ini sudah merasa bahwa dia sudah mengorbankan segalanya, sudah menyerahkan dirinya ya kepada Tommy, katakanlah begitu. Ya. Tapi kemudian kok diingkari, kok dia menikah dengan orang lain. Nah, ini juga menjadi warning, menjadi peringatan bagi generasi muda untuk tidak bergaul secara bebas. Karena begitu memang wanita menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang juga belum jelas bukan suaminya, maka sudah susah itu untuk bisa dipercaya, ya. Sudah tidak bisa lagi dia dimintai pertanggungjawaban, ya. Sementara semuanya sudah dia serahkan. Nah, ini menjadi warning yang sangat penting juga bagi orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya untuk menjaga moral, menjaga etika, menjaga kesuciannya begitu sebelum resmi adanya pernikahan. Nah, yang terjadi kalau dari media itu kan dia sudah berhubungan terlebih dahulu. Nah, maka kemudian sakit hati, nyesek dia, nggak bisa, akhirnya terjadilah niat itu intensi untuk melakukan pembunuhan tadi, pembunuhan berencana. Dan saya kira wajar kalau saya dalam posisi terlepas pro kontra ya. Kalau menurut saya hukuman mati, ancaman hukuman mati, menurut saya setuju ancaman hukuman mati. Ya, tepat berarti hukuman mati ya Pak. Sudah menurut saya sudah tepat ya. Dan yang menjadi korban anak lagi kan, itu kan ada undang-undang perlindungan anak itu yang menjadi korban itu kan dilindungi sebetulnya di Undang-Undang Nomor 35 2014 ya. Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak. Anak ini kan punya masa depan ya, tapi dia pupus ketika dia masih kecil, masih umur 10 tahun, dia harus berakhir hidupnya ya, gara-gara niat jahat tadi, gara-gara perbuatan jahat dari wanita N tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya harus ditegakkan, apa-apa saya setuju dengan hukuman mati itu, tetapi memang harus investigasinya, penyelidikannya itu memang harus objektif, ya, sedetail mungkin, seadil mungkin, dan juga siapa yang terlibat itu harus juga diungkap. Apakah Hamid, ya, apakah pedagang sate, begitu, ya, apakah dia juga terlibat bersekongkol untuk membunuh Tommy misalnya, ya, dengan cyanida itu. Begitu Mbak Afi. Iya betul. Ini jadi rumit. Mungkin ceritanya akan lain kalau tukang ojek itu hanya melayani melalui aplikasi ya Pak. Jadi tidak melayani orang tidak dikenal di jalan. Tolong suruh antar makan ini ke sana, nggak mau. Harus lewat aplikasi. Mungkin itu juga menjadi perhatian ya Pak. Iya, menjadi perhatian. Jadi menurut saya juga penyelenggara ojek semacam itu harus mentraining orang-orangnya untuk menolak siapapun yang tidak melalui aplikasi. Ya.
Dan bapak ini juga ya mestinya tidak dibawa ke rumah. Terserahlah orang tidak ada, buang aja kalau perlu. Ya, buang saja. Karena kita nggak tahu kan. Itu kan sesuatu yang aneh. Kan mestinya Hamid dibilang tidak dikenal kan oleh istrinya. Yang kedua tidak memesan makanan, kan begitu. Tapi lagi-lagi terkait dengan poverty, terkait dengan kemiskinan tadi. Jadi memang ini sesuatu yang saling berkaitan. Nah, jadi bapak ini juga tidak hati-hati ya. Maksud dia ingin mungkin kasihan atau nggak tahu lah ya apa yang ada di dalam pikiran bapak ini. Tapi kemudian kan anaknya jadi korban, anaknya meninggal. Begitu Mbak. Jadi harus ditertibkan menurut saya. Di training dan ditertibkan aplikasi-aplikasi ojol itu. Jadi kalau orang tidak punya ini ya sudahlah. Nggak usah dilayani begitu karena tidak jelas itu. Dan kemudian terhadap si N ini ya sudah wajar dia harus menerima apa yang dia buat gitu. Jadi kan orang itu kan adalah kerelaan menerima akibat dari perbuatannya. Jadi dia harus rela menerima akibat dari perbuatan dia. Apa yang dia tanam itu dia harus petik, dia yang akan menuai N ini sekarang. Terus Pak Lutfi, apakah racun cyanida itu dijual bebas? Kenapa begitu mudah mendapatkannya, Nina? Nah itu juga ya, ini kan dulu kan ramai ya dalam kasus Jessica misalnya, sehingga orang terinspirasi. Sekarang ini apapun kalau kemudian hukum tidak ditegakkan, keadilan tidak ditegakkan, orang itu kemudian mudah untuk meniru. Ya. Ini kemudian katakanlah hukum tidak ditegakkan secara adil misalnya, orang sudahlah dia ngambil sikap-sikap meniru gitu loh. Nah, cyanida ini kan dulu kan orang awam nggak tahu itu cyanida itu apa. Ternyata bisa untuk meracun orang. Arsenik juga begitu kan. Setelah kasus Munir, orang ramai kemudian menyebut arsenik. Setelah kasus Jessica, orang tahu bahwa cyanida bisa untuk meracun. Sehingga timbul ide orang-orang jahat itu kemudian karena dapat informasi semacam itu timbul ide. Dan kemudian kita tidak ketat juga di dalam perdagangan barang-barang seperti cyanida atau arsenik misalnya. Saya kira harus ketat, harus ada peraturan atau ketentuan peruntukan untuk apa. Jadi ada letter of intention seseorang ketika membeli cyanida. Ketika membeli cyanida apa? Harus jelas itu. Jadi orang semuanya harus jelas. Tujuannya apa? Kayak kalau kita pergi ke apotek saja, kalau tidak ada resep dokter kan, kalau apotek yang benar, apotek nggak akan terima, dia akan menolak. Pak, nggak bisa Pak, obat semacam ini Pak, ini harus resep dokter Pak. Apalagi ini membeli cyanida, gitu, beli arsenik misalnya. Jadi menurut saya harus juga diatur hal-hal semacam itu oleh pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah juga. Ya. Tanggung jawab pemerintah harus. Maksudnya selama ini semua itu nggak diatur Pak? Ya, maksud saya adalah diatur itu dari mulai bagaimana proses penjualannya dan juga pengawasannya. Nah buktinya semacam ini, si N ini dari Bantul, dari Majalengka kalau nggak, atau mana ya kan bisa membeli cyanida semacam itu kan berarti begitu mudahnya gitu loh. Nah ini menurut saya harus tetap ditertibkan, ditertibkan maaf. Karena ada tanggung jawab, lagi-lagi ada tanggung jawab pemerintah di sini. Begitu Mbak Afi. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin agak keluar dari hukum, tapi ini saran untuk masyarakat pribadi-pribadi untuk mengelola emosi supaya tidak seperti N, sakit hati. Pasti kita semua pernah mengalami sakit hati dalam hal apapun. Tapi bagaimana agar kita bisa mengendalikan diri sehingga nggak timbul niat kriminal, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, seperti yang saya tegaskan tadi, ini anak-anak kita, pemuda-pemudi ini harus diingatkan tentang moralitas. Atau kalau bahasa agama itu tentang akhlak lah. Jadi jangan begitu mudah. Gitu. Kan seperti yang saya sebutkan tadi dengan merujuk berita di Kompas tadi sudah berhubungan sebelum menikah sehingga dia sakit hati. Dan sebenarnya kan dia bisa punya pilihan. Tidak jadi dengan Tommy kan bisa dengan yang lain. Kan dunia katanya tidak selebar daun kelor toh. Ya, tapi kan dia cari hati dan kemudian
karena sudah merasa dia berkorban, menyerahkan kehormatannya. Wah, ini nggak sesuai janji dia. Dia janji dulu menikahi saya, tapi kok nggak jadi menikahi saya. Kan katakanlah begitu si N ini. Maka timbul niat-niat jahat dan dia laksanakan niat itu, bukan hanya sebatas niat. Gitu. Nah, ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua, anak-anak generasi muda juga harus kita ingatkan. Karena sikap menahan diri, menunda kesenangan, itu akan melahirkan kemuliaan nanti. Sikap asketisme itu akan melahirkan kebahagiaan, melahirkan kemuliaan. Nah, tugas orang tua, tugas kita semua, termasuk media, seperti tagarnya semua, kita harus ingatkan generasi muda kita untuk serba hati-hati. Ya. Maka kalau tidak sanggup begitu ya berpuasa, begitu saja. Atau punya aktivitas, kan mumpung masih muda, berkreativitas di dunia bisnis, di dunia kesenian, di dunia apapun, sehingga sibuk. Anak-anak muda itu sibuk dengan hal-hal yang positif, sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, berorganisasi, yang punya keterampilan, dan seterusnya. Sehingga nggak mudah sakit hati, nggak mudah dirayu orang, begitu, ya, punya kepercayaan diri, punya daya tawar, begitu. Sebagai perempuan, sebagai laki-laki juga begitu, terutama perempuan, ya, ada daya tawar dia. Kalau dia punya keterampilan, dia punya kelebihan, punya skill, dia pintar, nggak mudah dibohongin oleh orang lain. Itu Mbak Afi. Ya, mudah-mudahan nggak akan terulang lagi lah semacam ini. Amin. Pak Lutfi Yazid, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami masalah di Bantul ini, Pak. Ya, makasih Mbak Afi. Selamat siang, selamat sore, ya. Mbak Afi. Ya. Terima kasih. Ya, demikian Tagarian perbincangan kami dengan Bapak Lutfi Yazid mengenai sate sianida di Bantul. Sampai jumpa di lain kesempatan.